Mau kemana sih lu? Capek tau nggak ngikutin lu dari tadi? Udah deh bang, jangan bikin saya makin bad mood. Apa sih lu marah-marah melulu? Kenapa lagi? Saya tuh nggak ngerti ya bang, kenapa Satria segampang move on itu dari Laras? Kenapa sih? Dia kok segetol itu pengen deket sama Sekar? Jadi segitu doang. Cintanya Satria ke Laras. Astaga ya ampun. Dia tuh move on. Bukan sama perempuan lain, sama lu juga. Gimana sih lu? Iya bang, saya ngerti. Cuma gimana ya? Hati saya tuh kayak... pokoknya gitu deh. Saya pokoknya kesel. Gua lebih bingung lagi. Ini perempuan nih begini nih perempuan. Nggak masih hidup. Nggak udah meninggal. Tetap aja cemburuan, gua heran bener dah. Gua kasih tahu nih. Cinta itu deritanya tiada akhir. Abang tuh kenapa sih? Kok senang banget kayaknya lihat saya lagi susah? Siapa yang bilang gua senang lihat lu susah? Gua cuma mau lu terima aja apa yang Tuhan udah takdirin buat hidup lu. Ganti kayak tuh muka. Semep amat ngeliatnya. Bang. Apa? Lah iyalah. Apa? Lu cerita habisin dong. Gua udah siap dengerin, lu kagak kelarin tuh cerita. Pendek umur lu nanti. Bang. Abang denger gak? Ada suara teriak. Aduh dari tadi juga banyak suara. Kenapa sih? Tuh kayak ada orang yang minta tolong bang. Tuh. Lari. Diam lu. Ya kan? Udah biarin aja. Bang Jali lihat bang, ada cewek dimasukin ke dalam mobil. Fix, bang ini pasti penculikan. Berhenti, woi! Woi, lu mau kemana lu? Bang kita harus tolongin dia bang, abang gak lihat tadi. Itu lu lihat dong berapa orang itu. Gua kagak mau lu celaka. Bang kita harus tolongin dia bang, abang gak lihat. Udah gini aja, lu kasih tau ayang beb lu aja. Ayo sana. Iya bang. So jagoan amat nih perempuan. Bisa juga kagak dia silat. Laras, apa kamu tahu kalau ada perempuan lain yang baru aja ada di pikiran aku? Tapi asal kamu tahu, perempuan ini mirip banget sama kamu. Tutur katanya, wajahnya, bahkan tingkah lakunya. Nama dia Sekar. Tapi sampai kapanpun, kamu gak akan pernah tergantikan. Satria? Iya, Ma. Kamu udah selesai mandinya? Udah. Ayo, kita makan malam. Mama tunggu ya di meja makan. Nih nanti aku susul, aku pakai baju dulu. Iya. Itu foto siapa, Sat? Ya, halo? Ada paket ya di depan? Oke. Saya ambil ke depan ya. Mama ambil paket di depan ya. Iya. Halo, Jovi. Sekar? Mas Satria, tadi saya dengar ada orang minta tolong. Terus saya sempat ikutin mas. Tapi kayaknya itu penculikan deh Mas Satria. Soalnya saya lihat ada wanita dibawa sama dua laki-laki. Dan wanita itu gak sadarkan diri. Oke. Menurut kamu ini ada hubungannya gak sama human trafficking?
Jovi, Tara, tolong cek data kasus aduan orang hilang dan penculikan 1 bulan terakhir. Saya curiga, jangan-jangan mereka masih satu komplotan. Siap, Komandan. Laksanakan. Sekar, makasih ya. Kamu udah mau melapor. Dan untuk kedepannya jangan sungkan kalau ngeliat hal yang janggal atau nggak wajar untuk melapor ke kepolisian atau kamu bisa langsung hubungin aku aja. Baru disuruh teleponnya udah seneng banget. Saya ada di mana? Saya harus pulang. Ibu sekarang ada di IGD rumah sakit. Dan tadi lukanya ibu juga udah saya bersihin ya. Bu. Berbaring dulu ya, Bu. Soalnya ibu belum sembuh total. Bu, ya Allah Bu, ibu kenapa? Ibu, kenapa Bu? Enggak apa-apa. San, kamu kenal sama ibu ini? Ini ibu saya, suster. Ibu kamu tadi pingsan. Mungkin karena beliau ada riwayat anemia. Tapi tadi dokter udah periksa kok, San. Tekanan darahnya udah kembali stabil. Dan sekarang tinggal tunggu pemulihan aja. Kamu tahu dari mana, Nak, ibu di sini? Tadi aku ketemu sama Bu Rini yang bawa ibu ke sini. Bapak kemana? Kok bukan bapak yang antar ibu ke sini? Apa jangan-jangan bapak yang bikin ibu kayak gini ya? Suster Sekar, ibu saya udah baikan kan ya? Udah bisa pulang? Iya sih, San. Ibu kamu emang udah membaik. Tapi kata dokter tadi sebaiknya tunggu infusannya habis dulu. Udah baik-baik aja kok. Saya mau pulang, Sus. Baik kalau gitu. Aku ambil resep dokter dulu ya yang untuk dibawa pulang. Kamu jangan terlalu berlebihan kayak begitu membenci Bapak. Bagaimanapun juga kalau nggak ada Bapak, kamu mungkin... Mungkin apa, Bu? Udah nggak usah dibahas. Sekarang ibu mau cepet-cepet pulang, ibu mau naik angkot ya. Sebenarnya tadi ibu mau bilang apa ya? Aku ngerasa ada yang ditutupin dari aku. San, kamu kenapa? Butuh teman cerita. Suster, Kalau misalkan ada yang mau kamu ceritain, cerita aja ya sama aku. Aku di sini mau dengerin kamu kok. Minum dulu. makasih ya, Sus. Ya, mungkin aku nggak selalu bisa kasih kamu solusi ya, Sam. Tapi seenggaknya dengan kamu cerita ke aku kan bikin hati kamu jadi lebih lega. Aku nggak apa-apa kok, Sus. Aku lanjut kerja dulu ya. Makasih minumnya. Santi, maaf ya. Aku tadi nggak sengaja dengar soal ibu kamu yang dapat kekerasan dari bapak kamu. Aku sebenarnya cuma sedih aja. Sedih sama keadaan ibu setiap hari. Bapak kasar. Selalu perlakuin ibu seenaknya di rumah. Bahkan bapak tega main tangan. Tapi ibu ngalah. Ibu selalu berusaha nutupin semuanya dari aku.
Aku cuma takut aja. Kalau suatu saat aku udah nggak ada, siapa yang bakal lindungin ibu? Di mana sih si Santi ini? Gue bilang gak usah kerja di sini. Malah kerja lagi dia. Cleaning service lagi. Aku lanjut kerja dulu ya, Sus. Ya, sabar ya, San. Dia bisa buat kaya, mah. Bapak ngapain kesini? Ngapain sih mau kerja di cleaning service? Hah? Untuk apa? Kan gue bilang gak usah. Justru karena kita miskin, Pak. Makanya aku harus kerja. Lebih baik Bapak pulang aja ya. Bapak jangan bikin onar. Nanti takutnya ketahuan sama atasan aku yang dipecat. Bapak gak peduli. Lu udah berani yang ngelawan Bapak ya? Ayo pulang. Pak, Pulang gak ayo? Pak. jangan kasar sama anak sendiri. Lu siapa sih? Ngapain lu ikut campur urusan gue? Pergi sana lu. Maaf, Pak. Saya nggak bermaksud ikut campur urusan keluarga Bapak. Tapi saya cuma mengingatkan agar Bapak tidak melakukan kekerasan di sini. Sekarang lu cepat pulang dari sini. Gua nggak mau lihat lu lagi kerja di sini. Lu harus kerja sama bos Dana. Suster Sekar, makasih ya udah nolongin aku. Kamu pahlawan aku hari ini. Iya, sama-sama, San. Iya udah, aku permisi dulu ya. Harus izin sama atasan biar bisa pulang cepet. Iya, Cek. Ketemu orang senasib nih. Ya, saya sedih aja, Bang. Ternyata masih ada orang lain yang cerita hidupnya nggak kalah berat dari saya. Makanya jangan lu ngerasa lu orang yang paling hancur. Tapi gua akuin sih lu, hidup lu emang hancur banget, parah. Kalau gua sih udah loncat dari Monas. Apaan sih, Bang? Yes, tinggal gitu aja gue. Dasar nggak punya adab. Tahan, smile. Good. Oke, Kak. Aman ya? Ya. Next. Thank you. Ya ampun, maaf ya, nunggu lama. Duduk, Tan. Iya, gak apa-apa. Justru Tante tuh bangga banget sama kamu. Kamu sekarang udah jadi model hebat. Masih banyak ya Tante pujiannya. Tapi pujian Tante dan karir aku sekarang itu udah gak ada apa-apanya lagi buat Satria. Udah berusaha sekeras mungkin, tapi kayaknya aku udah gak bisa buat naklukin hati Satria lagi, Tante. Aduh Bel, Tante jadi ngerasa bersalah ya. Kamu yang sabar ya. Tante yakin, Tante pastikan suatu saat pasti hatinya Satria akan kembali buat kamu. Lebay banget sih, Bang. Bang? Bang siapa? Satria, Kamu kenapa nangis? enggak. Saya nggak apa-apa kok, Mas. Ada masalah? Tunggu.
mabuk cinta nih. Lu bilang juga HP. Lu mah baperan orangnya. Panas nih hati gue lama-lama di sini. Kering gigi ngeliat lu. Ngira aja gue. Bukan maksud nggak sopan, tadi ada yang nyangkut isunya. Iya mas, nggak apa-apa. Mas Satria ngapain kesini? Kesini? Sengaja. Kesini emang karena aku cari kamu. Aku mau ketemu sama kamu. Iya, gengges banget sih nih orang. Aku tuh bercanda. Kamu serius banget sih, mukanya langsung gak enak gitu. Aku kesini mau ketemu sama bagian forensik. Mau ngasih barang bukti untuk dicek. Nih. Ya udah kalau gitu, saya permisi dulu ya mas. Masih ada kerjaan soalnya. Silakan. Forensik di sana kan? Iya, Ya udah kamu duluan. permisi. Iya. Lu ini bisa masak nggak sih? Bulak-balik lu masak ikan asin, kangkung, ikan asin. Lu kira gua doyan apa? Maksud kamu apa sih, Pak? Kerja dong, Pak. Cari uang. Biar aku bisa masak yang enak buat kamu, Pak. Aku tuh capek, Pak. Kerja di orang. Nyuci baju, nyetrika. Semua uang yang aku punya diambil sama kamu buat main judi, Pak. Gua kalau ngomong, lu dengerin. Bukan malah nyolot lu. Lu masak lagi ikan asin. Nggak tahu diri. Bapak stop! Bapak jangan pukulin ibu lagi. Lu berdua itu sama aja ya. Jadi beban hidup gua lu semua. Beban? Kebalik, Pak. Justru gara-gara Bapak nggak bisa berhenti judi, Bapak yang jadi beban buat aku sama ibu. Lu berani kurang ngajar sama bapak lu? Berani lu? Kurang ajar! Udah saya udah. Tampar, Pak. Tampar aja aku biar Bapak puas. Udah. Nangis? Emang kalau kalian berdua tuh nangis bisa buat kaya? Hah? Kita kaya raya, tiba-tiba punya uang, tiba-tiba uang datang. Nangis lu terus? Gara-gara lu, ya? Ngajarin dia nggak bener. Ikut! Ikut! Bapak udah cukup. Oke, aku akan ikutin maunya Bapak. Untuk kerja di agensi modelnya Mas Dana. Kamu bener kan? Mau kerja di agensinya Danar? Bener? Iya. Itu kan yang selama ini Bapak mau. Aku akan ikutin maunya Bapak. Yang penting Bapak jangan sakitin ibu lagi, Pak. Oke, kamu udah ya? Istirahat dulu aja. Kamu udah siap? Ayo dong, San. Tangannya singkirin. Ayo, bisa yuk. Jangan kaku. Relax. Oke? Nah, sekarang tangan kamu yang kanan angkat. Nah, taruh belakang kepala. Tangan kirinya di pinggang. Ya, yang ini di pinggang. Nah, kakinya agak lebar. Yang ini. Nah, cakep. Oke, coba ya. Nah, cantik kan? Gitu dong, tahan ya. Agak ke sana. Nah, badan ngadep sana. Nengok. Nah, senyum. Bagus. Wih, bagus banget. Coba lihat. Ternyata kamu itu berbakat banget ya. Jadi nggak sia-sia saya jadiin kamu sebagai model. Oh iya, sini.
Nah, ini ada honor kamu untuk pemotretan hari ini. Udah bos, banyak banget bos. 1,5 juta. Kalau Santi memang mau serius di dunia modeling ya Pak, saya akan sediain mes buat dia. Kamu mau kan? Nah, di sana nanti juga banyak model-model yang tinggal di sana. Itu tujuannya, biar mereka tuh bisa fokus untuk kerja. Gimana? Gak usah, Mas. Makasih. Saya nggak bisa ninggalin kerjaan saya di rumah sakit. Saya juga nggak bisa jauh dari ibu. Santi. Pak Amar, tunggu. Nah, ini kalau Pak Amar memang benar-benar berminat ya Pak ya. Saya minta sama Bapak, untuk hari ini, malam ini, Bapak tuh harus bawa Santi ke calon klien kita. Itu untuk ngurus persiapan karir modeling di luar negeri. Bapak setuju kan? Soal itu jangan khawatir bos. Dia tuh anak saya yang paling patuh dengan bapaknya. Pasti saya akan atur. Malam ini juga dia akan datang ke mes dan tinggal di mes sama bos. Nanti tunggu. Gimana? Udah ada hasil dari yang saya minta kemarin? Ada update dari laporan penculikan belakangan ini? Sejauh ini soal kasus orang hilang agak berkurang, Komandan. Saya curiga mereka menutupi bisnis mereka dengan kamuflase. Seperti bisnis agensi model misalnya. Saya sependapat dengan Jovi, Komandan. Mengingat beberapa keluarga yang sudah melapor mengatakan bahwa anaknya sempat ikut calon model di sebuah agensi, Komandan. Model? Masuk akal. Kalau gitu pastikan cek secara berkala terkait perizinan bisnis modeling yang baru-baru ini muncul. Siap, Komandan. Ya. Permisi. Silakan. Maaf Dan, ada kiriman makanan. Makanan? Dari siapa? Tadi ada kiriman pesanan online datang. Ya, makasih. Sebaiknya aku ke rumah sakit dulu sekarang. Aku harus cek hasil uji forensik yang udah aku taruh kemarin. Saya nggak tahu suami saya ada di mana, Pak. Dari kemarin suami saya belum pulang. Kalau tiap hari kayak gini kan enak hidup gua. Dan bohong kamu. Saya nggak bohong, Pak. Ngapain mereka di sini? Woi, itu dia orang itu. Woi, jangan kabur lo. Woi, kejar. Bapak! Woi, jangan kabur lo. Woi. Woi. Bang. Kena lo. Mau lari kemana lagi lo, ah? Aduh. Sekarang, buruan, bayar semua utang jadi lo. Gua nggak punya duit, Bang. Gak punya duit. Iya, Bang, nggak punya. Belanjaan lo aja banyak. Sini duit lo. Bang, jangan, Bang, jangan, Bang. Bang, tolong jangan diambil. Rasain lo. Bang! Tumben kamu datangnya telat? Iya, soalnya habis ada kerjaan di tempat lain. Kalau ngandelin gaji cleaning service doang, kurang buat biaya sehari-hari. Iya benar juga sih, San. Ya pokoknya apapun itu aku pasti dukung kamu. Yang penting kamu jaga kesehatan. Jangan terlalu capek ya. Makasih ya. Sama-sama. Kondisi ibu kamu gimana? Begitulah. Tapi Bapak udah janji, selama aku mengikuti kemauan Bapak nggak akan sakitin Ibu lagi. Syukurlah kalau kayak gitu ya, San. Aku harus buru-buru ganti baju untuk lanjut kerja. Nanti lagi ya. Semangat ya hari ini kerjanya. Semangat ya hari ini kerjanya. Satria. Suka kopi gak? Double S.
S for Sekar. S for Satria. Butterscotch latte. Yes. Wow. Gak nyangka sih, ternyata Pak Komandan yang setegas ini seleranya kekinian banget ya. Sebenarnya bukan aku yang pilih sih. Rekomendasi dari baristanya, jadi aku ikut aja. Iya, aku suka kok. Makasih ya Mas Satria. Ya, sama-sama. Mas Satria. Mas Satria lagi ngapain kesini? Ada tugas? Atau ada berita apa gitu hari ini? Enggak ada. Aku datang ke sini khusus buat bawain kamu kopi. Aja misi teh, romantis banget. Sekarang dia bawain kopi. Besok dia bawa seserahan buat ngelamar lu. Kamu kenapa sampai batuk-batuk gitu? Gak apa-apa kok. Enak kan? Ya enak. Tadi bercanda ya. Aku kesini buat ambil uji lab 4 yang kemarin. Kan belum ada hasilnya. Dan aku butuh itu sekarang. Iya sebentar, saya ambilin dulu ya. Sebentar ya Mas Satria. Sekar, makasih ya. Udah dianterin untuk ambil hasil forensiknya. Ya sama-sama Mas Satria. Ya anggap aja ini balasan dari traktiran butterscotch latte-nya. Bisa gak jadi ulang-ulang? Lagian aku kan ngasih itu emang ikhlas, bukan sogokan atau apapun itu. Dan suka juga kan? Iya tahu. Suka kan? Suka. Ya udah. Iya tahu. Bener ya. Lihat aja kamu, Sa. Aku gak akan pernah tinggal diam. Capek loh diulang-ulang terus butterscotch latte. Kenapa sih, apa salahnya? Lihat aja, Sa. Aku gak sabar ngeliat respon mama kamu ngeliat foto ini. Pak, apaan sih Pak? Kok ngacak-ngacak begitu? Mana perhiasan lu? Kasih sama gua. Mana perhiasan lu? Berikan pada gua. Gaji sama honornya Santi udah habis. Gua udah gak punya uang. Sini perhiasan. Maksud Bapak apa? Bapak ambil uang gajinya Santi. Buat bayar utang judi Bapak. Keterlaluan kamu, Pak. Jahat kamu. Iya, kenapa sih? Sini lu. Enggak, Pak. Ini satu-satunya. Ke aku, Pak. Ya. Pak, Aku udah ikutin maunya Bapak untuk kerja di agensi modelnya Mas Danar. Tapi Bapak tetap aja nyakitin Ibu. Bapak jahat. Lu yang jahat. Gua bilang lu nurut sama bos Danar. Tetap aja lu ngelawan sama dia. Sekarang balik lu. Kerja sama dia. Biar duit lu lebih banyak. Kita bisa kaya raya, paham gak lu? Pak, bisa nggak sih Pak? Di otak Bapak tuh isinya nggak cuma uang. Bisa nggak sih sayang sedikit aja sama aku? Aku itu anak Bapak. Lu itu ya? Apa? Aku apa, Pak? Aku bukan anak kandung Bapak. Jawab, Pak. Jawab. Banyak ngomong lu ya. Bos Danar itu akan mendapatkan klien yang membawa uang banyak sebagai sponsor. Lu akan jadi model internasional. Itu buat bakal kita kaya. Aku nggak mau kerja di tempat itu lagi. Iya, banyak bacot. Ikut mana? Cepetan, ikut. Ayo. Bos Danar. Maaf kami terlambat. Wah, selamat malam Pak Amar. Iya, malam-malam. Ngapain sih? Bapak maksa aku pakai baju kayak gini. Bikin gak nyaman aja. Malam ini kita akan ketemu dengan klien yang suka sekali dengan foto kamu. Dia pengen sponsorin kamu sekaligus dia pengen ngontrak kamu sebagai model internasional. Nah,
buat Pak Amar, terima kasih karena sudah mengantarkan Santi malam ini ke sini. Justru saya yang terima kasih. Silakan, bos langsung aja sama Santi anak saya. Yaudah, silakan duduk. Duduk. Ya nggak usah malu-malu. Di mana sih katanya mau kerja? Silakan bos. Santi, uang yang akan kamu dapatkan itu jauh lebih banyak lagi. Jadi kamu ikutin aja ya yang akan saya bilang. Halo, selamat malam Pak Danar. Selamat malam Pak. Silakan duduk Pak. Oh iya. Wah. Bapak, perkenalkan. Ini adalah Santi. Dia itu model baru di agensi saya. Sangat potensial. Pasti nanti kamu bisa menjadi model internasional yang terkenal. Saya jamin itu. Maaf, saya mau ke toilet dulu. Lu emang paling bisa nyari mangsa Nar. Benar-benar cantik. Aku suka. Iya. Mira, Santi, kenapa kamu? Oh, ternyata kamu di sini. Ayo, shoot ke lantai 2. Ayo. Please, San, tolongin aku, please. SOS. Ini pasti ada yang nggak beres nih di sini. Aku harus pergi dari sini dan minta bantuan untuk Mira. Santi! Jangan kabur kamu! Santi, tunggu! Santi! Cepat kejar. Awas ya, kalau lu sampai kehilangan dia. Iya Pak, sebentar ya Pak. Sebentar Pak. Santi! Jangan kabur kamu! Santi! Aduh, cepet banget anak itu lari. Kabur kemana dia? Bos, aduh bos. Kamu jangan macam-macam ya sama saya. Bos, maaf bos. Saya nggak tahu kalau Santi akan kabur seperti ini, bos. Kalau saya sampai kehilangan dia, kamu harus bayar semua kerugian saya. Iya. Jangan khawatir, bos. Sebentar lagi, Santi akan saya bawa kembali sama bos. Saya minta sama kalian, kejar dia sampai dapat. Saya nggak mau kalian balik sebelum ketangkap, paham? Siap, bos. Ayo kejar. Kena juga dia. Ayo. Hai Tante. Hai, apa kabar Tante? Bel. Ayo duduk sayang. Tante, ini aku bawain sesuatu buat Tante. Apa ini? Ya ampun, Bel. Kamu ngapain sih repot-repot segala? Nggak apa-apa Tante, lagian aku juga kebetulan lagi lewat dan aku tahu itu makanannya favorit Tante, makanya aku bawain ke sini. Oke. Bel, kenapa? Kok kamu murung? Ada masalah? Nggak apa-apa sih Tan, cuman tadi aku sempet chat Satria, tapi dia nggak bales. Dan pas aku samperin, ternyata dia lagi sama cewek lain Tan. Cewek lain?
Iya, Tan. Kalau Tante nggak percaya, aku punya buktinya kok. Mana coba Tante lihat fotonya? Nih. Mana? Loh. Bentar. Tadi aku sendiri kok yang motoin Satria sama cewek lain. Ini kayaknya rusak deh filenya. Bentar. Aduh. Udah. Kalau memang ada perempuan lain, Tante nggak akan tinggal diam. Ya, serahkan itu semuanya sama Tante. Iya, Tante. Ampun Bang Damar. Ampun. Tolong jangan lakukan ini Bang. Jangan. Aku di mana? Kok bisa di sini? Tas aku? Tas aku di mana? Kamu cari ini. Puas kamu, udah bikin masalah dan bikin klien saya marah. Klien apa? Saya tahu kok, Mas Danar bukan agensi model. Mas Danar itu penipu kan? Punya bisnis ilegal. Awas ya, jangan coba-coba nyari masalah sama saya. Paham kamu? Keras banget sih. Suara apa itu? Nggak tahu, Bos. Cepetan periksa. Iya, Bos. Ntar, Bos. Sial. Kabur lagi. Bos! Santi kabur, Bos. Lo jendela. Ya cepet kejar. Baik, Bos. Baik. Woi, bulan kemana lo? Keluar! Cepet jalan, buka tuh. Jalan, udah jalan. Masuk, gue bilang, masuk. Awas pada diri kamu bro. Jangan-jangan selama ini Mas Danar nutupin bisnis ilegalnya dengan kedok agensi model. Ini daftar apa ya? Banyak nama-nama perempuan sih. Jangan-jangan aku harus telepon polisi. Suster.
Suster lihat Santi nggak? Santi? Enggak. Kenapa emangnya? HP dia susah dihubungin, soalnya sekarang dia ada shift. Tumben dia slow respon. Kamu tahu nggak alamat rumahnya Santi? Tahu, aku kirim ke kakak ya. Sudah saya kirim. Ya udah masuk. Makasih ya. Nanti coba saya hubungin, terus saya samperin aja ke rumahnya. Makasih ya sus, saya permisi. Sama-sama. Komandan. Lapor komandan. Barusan ada seorang ibu yang melapor kalau dia kehilangan anaknya setelah anaknya bekerja di sebuah agensi model. Dan sekarang anaknya nggak bisa dihubungi sama sekali, komandan. Lost kontak. Berapa lama si anak nggak bisa dihubungi? Sudah 24 jam, komandan. Oke. Kita datangi alamat pelapor, kita minta keterangan lebih lanjut. Siap, komandan. Saya akan jelaskan yang lainnya juga. Jadi belum ada kabar lagi dari Santi, Bu? Belum. Bu, Ibu udah telepon Santi lagi belum? Soalnya takutnya handphonenya lobet. Ibu udah coba telepon ke handphonenya, tapi sekarang udah nggak aktif. Katanya polisi mau bantu untuk mencarinya. Permisi. Ya. Suster Sekar, kamu di sini? Ini rumah teman aku, Mas Satria. Oh, ya. Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Ibda Satria dari kepolisian. Benar dengan Ibu Rahayu? Iya betul, Pak. Ibu telah melapor atas kehilangan anak Ibu yang dalam 24 jam terakhir nggak bisa dihubungin. Iya betul, Pak. Terakhir dia itu berangkat sama bapaknya untuk ke tempat kerjaannya yang baru, Pak. Sebentar ya. Halo Tara, ada apa? Komandan, semalam ada panggilan masuk ke nomor hotline kita, tapi nggak ada suaranya, Komandan. Kita bisa melacak nomor ponsel orang itu sempat pencet angka 505, Komandan. 505? SOS. Artinya dia minta bantuan. Dia butuh pertolongan. Tolong lacak IP-nya. Itu kendalanya, Komandan. Nomor IP-nya nggak bisa terlacak, Komandan. Sepertinya pemilik ponsel tersebut paham IT. Saya curiga. Jangan-jangan ini semua ada kaitan dan hubungannya dengan menghilangnya banyak perempuan belakangan ini. Kebanyakan yang hilang terakhir kalinya mengikuti casting agensi model, Komandan. Oke, saya ngerti sekarang. Tolong urus surat pemeriksaan semua agensi-agensi model di sekitar sini. Siap, Komandan. Laksanakan. Ibu jangan khawatir ya. Kami dari pihak kepolisian akan mengurus ini. Iya, terima kasih ya, Pak. Kalau begitu saya izin masuk dulu ya ke dalam. Iya, Bu. Saya tinggal dulu ya, Pak. Ya, silakan. Sekarang. Kamu udah mau pulang? Iya, Mas Satria. Biar aku anterin ya, atau aku pesenin taksi. Nggak usah, Mas Satria. Saya bisa kok pesan sendiri. Kamu yakin? Nggak apa-apa. Tolong hati-hati dan jaga diri ya. Maaf, aku harus pergi duluan. Iya, nggak apa-apa, Mas Satria. Kan udah tugas kamu sebagai kanita serse. Kalau gitu, aku permisi. Iya, Mas Satria. Bang, Girang banget deh. Gua ngeliat lu. Pipi sampai merah begitu kayak kepiting direbus kelamaan. Bang, ngaco deh. Malu pan lu kan? Ketahuan ngeliatin si Satria lama begitu. Liatin kayak sedalam samudra cinta. Pasti. Apa sih? Mulut lu bisa bohong. Tapi mata sama pipi lu kagak bisa. Coba gua kagak nongol barusan. Udah lu kejar tuh si Satria.
Kayak film India tuh, cewek kalau ngejar cowoknya tuh sambil nari-nari, sambil meluk-meluk pohon. Nehi, aja. Jadi kalau misal kamu berpose itu harus tegak ya, dadanya dibusungkan dan chin up. Selamat siang. Jovi, periksa ke dalam. Tara, minta keterangan dari model. Satria, ini maksud kamu apa sih? Kamu mau geledah kantor agensi aku? Bel, aku sedang menyelidiki kasus. Bahkan aku bawa surat izin untuk pemeriksaan. Iya, tapi aku bisa jamin 100% kantor agensi aku tuh nggak ada sangkut pautnya sama sekali, Satria. Tolong kooperatif, Bel. Supaya semuanya mudah dan lancar. Lagi pula, yang digeledah bukan kantor agensi ini doang. Semua kantor agensi model sekitar sini kita geledah. Kamu sadar gak sih? Dengan cara kamu geledah kantor aku kayak gini, bisa menurunkan kredibilitas kantor aku, tau nggak? Kamu tahu sendiri di zaman sekarang tuh banyak banget orang yang gak bertanggung jawab bikin caption hoax kayak gitu. Aku tuh udah bangun kantor ini dari nol, Satria. Kamu tega banget sih. Bel, kalau kamu nggak bersalah, harusnya kamu nggak usah takut. Dan aku minta tolong kerjasamanya. Emangnya kamu lagi nyelidikin kasus siapa sih? Kasus orang hilang. Salah satunya seorang cleaning service yang bekerja di rumah sakit tempat Sekar bekerja. Sekar lagi. Kenapa sih dia selalu bikin kacau hidup aku? Misi. Halo Bel. Halo Tante. Hei, kamu kenapa? Kok suara kamu ketus gitu? Kamu lagi ada masalah ya? Tante, masa Satria tega banget sih sama aku? Dia bawa anggotanya ke kantor aku buat geledah semuanya. Tan, aku nggak mau, Tan. Ini jadi berita buruk buat kantor aku. Sayang. Ini pasti cuma salah paham aja. Nanti Tante akan bicarakan hal ini sama Satrianya ya. Udah sayang, kamu gak usah panik kayak gitu. Apapun akan Tante lakuin buat kamu. Dan Tante pastikan Satria tidak akan membuat agensi kamu menjadi buruk. Oke? Tante makasih banyak ya Tante udah mau ngertiin aku. Jangan lupa bilangnya Satria ya Tan. Iya sayang, sama-sama ya. Nanti Tante telepon Satrianya. Baik Tante. Udah Sam. Nemuin apa kamu? Gak nemuin apa-apa kan? Lagi aku bener-bener gak habis pikir ya sama kamu. Kamu kok bisa sih setega ini sama aku? Curiga sama aku? Aku hanya menjalankan tugas. Sebagai polisi aku harus profesional. Tolong jangan kaitkan semua ini dengan masalah pribadi kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Aku permisi. Paket apa ya? Kok gede banget? Siapa yang pesen paket ini? Pak! Bapak! Bapak pesen paket? Nggak ada. Oh, ini paket besar sekali. Jangan-jangan yang bawa paket hadiah ini adalah anak kita. Anak yang nggak berguna itu sudah memberikan hadiah buat kita. Jaga ucapan kamu, Pak. Ya wajar dong. Kita sudah membesarkan dia bertahun-tahun. Sudah selayaknya dia memberikan hadiah yang besar buat kita. Kalau nggak, untuk apa dia bekerja berhari-hari? Ini pasti paket yang istimewa. Kita buka, Bu. Astagfirullah. Santi. Siapa yang
hal kecil ini sama kamu, nak. Ibu udah gak sanggup lagi tanpa kamu. Santi. Jovitara, cek TKP, jangan sampai ada detail sekecil apapun yang terlewat. Siap, Komandan. Laksanakan. Sekar, kamu nggak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa. Sabar ya. Aku turut berduka cita atas meninggalnya Santi. Aku tahu dia sahabat kamu. Lebih baik sekarang kamu masuk ke dalam. Temuin Ibu Rahayu, kasihan dia terpukul banget. Permisi. Ya. Sebagai orang tua, siapa yang Bapak curigai? Kenapa kamu tega, nak? Meninggalkan bapakmu ini? Kamu kan udah janji kalau kamu akan mewujudkan semua keinginan bapak. Punya uang. Dan kamu juga sudah mau bekerja di agensi Bos Danar. Agar bisa mewujudkan kebahagiaan buat bapak. Tega sekali kamu. Lapor, Komandan. Tim kita sudah berhasil menemukan alamat tempat agensi di mana Santi bekerja. Dari mana informasi alamat itu kamu dapat? Dari kurir yang mengantarkan paket ini, Komandan. Dan kasus ini disinyalir berhubungan dengan human trafficking. Seperti dugaan kita. Kalau gitu kita bergerak ke alamat itu sekarang juga. Baik, Komandan. Pak Amar. Ya. Saya dan tim permisi. Anakku. Bu, sekarang Santi udah gak ada. Santi ninggalin ibu. Ibu yang tabah ya. Ibu harus ikhlas. Polisi udah datang, Bu. Dan jenazah Santi akan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Enggak, jangan bawa Santi. Jangan. Santi. Santi, tolong jangan bawa anak saya, Pak. Jangan, Pak. Jangan peluk anak saya. Jangan, Pak. Jangan, Santi. Jangan, Santi. Bu. Ibu sanggup jangan Santi. 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 Pak, tolong juga. Jangan. 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 Sabar ya. Jangan tinggalin ibu, nak. Mbak, tolong jagain ibunya. Bu, saya permisi dulu ya. Lihat ini semua seperti berkaca dengan masa laluku. Sekarang aku percaya. Kenapa kalau seorang anak kehilangan bapak disebut yatim dan anak kehilangan ibu disebut piatu? Akan tetapi tidak ada sebutan bagi orang tua yang kehilangan anak. Karena begitu dalam rasa sakit itu. Berpencar. Sok, benar. Sok, benar.
Ruangan ini sudah kosong, Komandan. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Kalian berdua udah cek semuanya? Sudah, nggak ada juga, Komandan. Ini semua pasti karena mereka tahu kita akan gerbek sini. Tutup akses pelabuhan, bandara, stasiun sekarang juga. Tapi bukti yang kita kumpulkan tidak cukup untuk menjerat Danar, Komandan. Pasti mereka dengan mudah ngebantah, Komandan. Gak usah khawatir. Gak pernah ada kejahatan yang sempurna. Kalau kita berusaha, kita pasti bisa menemukan bukti-bukti yang bisa memberatkan Danar dan timnya. Saat itu semua terwujud dan terbukti, kita seret dia ke penjara. Aku gak nyangka, San. Aku gak nyangka kamu pergi secepat ini. Maafin aku, Santi. Makasih, Sat. Sat enak aja gue disamain sama Satria. Kerenan gue kemana-mana Satria letoy gitu. Apa sih, Bang? Nggak dapet. Enggak dapet. Tahu ah. Ngambekan. Kenapa sih? Setiap masalah yang muncul, pasti selalu ada hubungannya sama Sekar. Lihat aja ya semua. Aku akan tinggal diam. Aku akan balas semua perbuatan kamu. Saya masih sedih, Bang. Saya kira Santi gak punya nasib yang sama saya. Tapi ternyata sama-sama tragis juga. Saya benar-benar ngerasa bersalah, Bang. Harusnya saya bisa nyelamatin Santi. Gimana sih? Jangan nyalain diri lu sendiri terus. Emang nasibnya si Santi matinya kayak geno. Ayo bangun. Berangkat sono. Itu kan si Sekar. Aku harus balas semua yang udah dia lakuin ke aku. Mana tuh si Sekar? Cepet banget sih larinya. Hah? Punya mati sih. Wah, ini gede banget sih. Rasain dong.
siapa yang melakukan ini ke kamu? Hotel. Kamu mau nunjukin sesuatu? Komandan, coba lihat ini, Komandan. Entah udah berapa jumlah orang yang menjadi korban human trafficking di sini. Kita benar-benar harus cari Danar sampai ketemu. Saya bisa ngerasain satu persatu korban dibawa ke sini. Diancam, diperlakukan tidak manusiawi. Kalau mereka bisa kabur dari sini, artinya mereka punya tempat penyekapan yang lain. Saya rasa pasti ada bukti lainnya, Dan. Komandan. Kita bergerak sekarang. Siap, Komandan. Gimana tuh arwah? Main ngilang gitu aja. Ya belum juga ngasih petunjuk yang jelas. Apa lagi? Bang, kenapa arwah tadi nunjukin jalan ke sini ya? Apa ini motel yang dia maksud, Bang? Tapi kenapa motelnya di tempat kayak gini? Saya jadi penasaran, Bang. Lu jangan sok detektifan dah. Nanti kalau ada apa-apa berabe lu. Mending lu kasih tahu Ayang Beb. Enggak, saya penasaran, Bang. Ya. Bocah, susah dikasih tahu sama senior. Ambil aja buat kamu ini. Aku udah gak mau dinafkahin lagi dari uang yang gak tahu asal usulnya dari mana. Sini, sini lo. Sini.
Sini! Lu tuh mau apa sih? Hah? So alim lu? Sejak kapan lu jadi pembangkang? Hah? Sejak kapan? Sakit Pak, aku mau pergi aja. Aku mau nyusul Santi, anak aku. Anak itu dulu nggak lu pengenin kan? Kenapa lu sekarang nangisin dia? Kenapa lu sekarang butuh dia? Nggak berguna lu. Maafin Ibu ya, Nak. Ibu belum ngejelasin kalau Bapak ini bukan Bapak kandung kamu, Nak. Sampai kamu gak bisa merasakan kasih sayang seorang ayah. Santi, Ibu kangen sama kamu, Nak. Diri. Bu. Hah? Hah? Kamu Santi. Siapa kamu? Kamu mau ngapain ngintai motel ini? Saya temannya Santi. Oh, kamu temannya Santi. Mau jadi model juga kamu? Wow. Permisi. Iya, Kami dari kepolisian ingin menanyakan perihal tamu yang pernah menginap di tempat ini dan juga kami ingin mengecek ruangan yang pernah dia tempati. Kamar nomor 01. Gue harus kasih tahu si bos. Polisi sudah sampai di motel ini. Bisa kami periksa? Boleh, Pak. Silahkan, Pak. Makasih. Tunggu. Hei. Saya yakin kamu anak buahnya Danar. Tunjukkan ke saya di mana Danar sekarang. Siapa kamu? Kamu mau ngapain ngintai motel ini? Saya temannya Santi. Oh, kamu temannya Santi. Mau jadi model juga kamu? Wow, kalau dilihat-lihat, kamu cantik juga ya. Kurang ajar ya kamu. Membunuh. Saya nggak membunuh Santi ya. Berani banget kamu nuduh kayak gitu. Awas ya sampai kamu teriak. Ya. Saudara Danar, Anda ditangkap atas dugaan penculikan dan penjualan manusia. Satria. Sekar. Berani mendekat, perempuan ini gak akan selamat. Dengar saya baik-baik. Kamu coba macam-macam sama dia, kamu yang saya bikin gak selamat. Yuk. Mundur. Mundur. Macam ya kamu ya. Diam. Jauh dari Tara. Bawa ke kantor. Bawa ke kantor.
Sekar, kamu gak apa-apa kan? Maaf ya, kalau aku nolonginnya sedikit terlambat. Enggak apa-apa Mas Satria. Makasih ya. Sama-sama. Jadi Anda terlibat dalam kasus human trafficking atau penjualan manusia secara ilegal. Dan Anda juga terlibat dalam kasus pembunuhan saudari Santi, benar? Selain punya agensi model, saya memang menipu perempuan-perempuan yang sedang mencari kerja model di luar negeri. Tapi saya tidak membunuh Santi. Saran saya coba untuk lebih kooperatif. Tolong jawab dengan jujur. Karena percayalah, pada akhirnya saya akan bisa bongkar semuanya. Saya tidak berbohong. Pada saat malam itu, memang Santi dibawa ke motel karena dia berusaha untuk kabur. Ya tentu saja, saya tidak membiarkan itu. Makanya saya kasih pelajaran dia. Tapi saya bersumpah, saya tidak membunuhnya. Saya yakin kok, ada pihak yang memfitnah saya melakukan pembunuhan untuk menghancurkan bisnis saya. Bu, tolong laporkan ya ke pihak kepolisian. Saya menemukan ada bercak darah di lantai kamar bekas TKP waktu itu. Baik, saya akan hubungi pihak kepolisian. Selamat malam, Pak. Saya mau melaporkan, kami menemukan bercak darah di motel kami di kamar 01. Yaitu kamar bekas TKP tempo hari. Kami khawatir kalau itu ada hubungannya dengan tindak kejahatan yang tempo hari, Pak. Laporan kami terima dan tim kami akan segera datang untuk tindakan lebih lanjut. Baik, Pak. Terima kasih. Bercak darah. Jelas, pisangnya hilang satu. Nggak ada kejahatan yang sempurna. Bahkan benda mati pun mereka bisa bicara. Darah, jejak kaki, pisau. Santi, saya janji saya akan temukan pembunuhmu. Santi. Lu tuh ngapain sih nangisin Santi mulu? Emang kalau lu nangis, anak tuh bisa hidup lagi? Santi itu anakku, Pak. Aku yang melahirkan dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang aku, Pak. Kamu belum pernah ngerasain rasanya ditinggalin orang yang paling kita sayang, Pak. Kalau gua nggak paham, gua nggak peduli. Dari dia mulai kandungan, gua udah minta lu gugurkan dia. Maksud kamu apa, Pak? Hah? Jangan-jangan kamu ada niat untuk membunuh Santi ya, Pak? Enggak sama sekali. Gua bukan pembunuh Santi. Bohong kamu, bohong. Untuk apa gua nipu lu? Kamu bohong. Kamu bohong. Kamu bohong. Dengar. Kalau gua pembunuh Santi, emang kenapa? Hah? Mau ngapain kalian sini? Mau ngapain? Kami datang ke sini membawa surat pemanggilan untuk Anda menjadi saksi atas kasus pembunuhan Santi.
Ini nggak benar, Pak. Bapak salah orang. Mana mungkin saya... Iya! Oi! 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 Bangun. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun. Ngasih baik-baik, Pak Amar. Sebaiknya Anda kooperatif. Serahkan diri Anda. Lepasin. Devi Tara, Borgo. Astagfirullahaladzim, Pak. Kamu tega. Kamu telah menghilangkan nyawa anakku, Pak. Salah apa Santi sama kamu? Santi itu anak yang baik. Dia selalu menghormati kamu, Pak. Anak kamu ini nyaris bikin bisnis saya hancur, tau nggak? Pak Bos, mohon maaf Pak Bos. Saya janji, anak ini nggak akan macam-macam lagi Pak Bos. Kerugian saya udah besar ya gara-gara anak kamu yang liar ini. Pokoknya saya minta DP itu sampai saya bisa dapetin klien yang berani bayar mahal anak kamu. Dan kalau sampai anak kamu kabur lagi, saya akan habisi dia, kamu, dan istri kamu. Ampun Bos, ampun Bos, ampun. Maaf Bos. Gimana nih Bos? Lu lihat kan barusan? Apa yang sudah lu buat? Pak, udah ya Pak. Udah cukup Bapak peralat aku. Aku bisa laporin Bapak sekarang juga ke polisi. Karena Bapak udah ikut bisnis ilegalnya Danar. Coba aja lu berani lapor ke polisi. Ibu lu akan mati. Bapak jahat. Bapak jahat. Bapak jahat, Pak. Bapak jahat. Aku akan laporin Bapak ke polisi. Permisi, room service. Gawat. Jadi ini semua skenario Anda? Anda membuat skenario seolah-olah ada yang mengirim jasadnya Santi? Iya, benar Pak. Ya Allah, kamu tega. Santi itu anak yang baik. Dia sayang sama kamu. Dia menghormati kamu. Ibu ya sabar ya. Biar Pak Amar kami proses secara hukum. Jovi, Tara, bawa. Siap, Komandan. Ayo lepasin! Pak, hukum dia seberat-beratnya, Pak. Hukum dia, Pak. Saya akan tegakkan hukum seadil-adilnya. Saya permisi. Santi. Santi. Ibu kangen sama kamu. Santi. Kasihan amat tuh ibu-ibu.